semua, selamat datang di pembahasan seri mata kuliah Teori Bilangan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB oleh kelompok 2. Jika pada materi sebelumnya sudah belajar tentang konsep keterbagian, yaitu jika A tidak sama dengan 0, akan dikatakan habis membagi 3. Jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan bulat X sedemikian sehingga B sama dengan hasil perkalian dari A dikali X. A juga bisa dikatakan sebagai faktor dari B atau B kelipatan dari A. Nah, fokus dari pembahasan kita kali ini yaitu aplikasi dari konsep keterbagian, di mana kita akan mencari faktor persekutuan atau faktor yang sama persis dari dua atau lebih bilangan yang diberikan secara khusus, juga faktor persekutuan terbesarnya. Nah, materi kali ini kita akan bagi per sesi dengan dimulai dari konsep persekutuan itu tersendiri, definisi dari FPB, definisi dari FPB 2 atau lebih bilangan, definisi relatif prima, definisi kombinasi linear, dan teorema-teorema 1-9 hingga contoh-contoh soalnya. Nah, mari kita simak pembahasannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Woodfare. Di sini saya akan membahas mengenai faktor persekutuan. Nah, masih ingatkah teman-teman dengan permasalahan seperti ini? Nah, permasalahan seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, mari kita mulai diskusi mengenai faktor persekutuan. Apa saja faktor bulat positif dari 30? Nah, teman-teman, kita bisa mengurutkannya. Faktor bulat positif dari 30 antara lain 1, 3, 1, 2, 3, 6, 10, 15, dan 30. Dan apa saja faktor bulat positif dari 45? Kita juga bisa mengurutkannya seperti faktor bulat positif dari 30. Jadi, faktor bulat positif dari 45 antara lain 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, jika kita ingin mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan ini, yaitu 30 dan 45, kita bisa memperoleh faktor-faktor yang sama, yaitu 1, 3, dan 15. Bisa kita amati, di sini 1 selalu menjadi faktor atau pembagi semua bilangan. Dan ketika kita ingin mencari faktor terbesar dari kedua bilangan ini, kita bisa melihat faktor terbesar dari kedua bilangan 30 dan 45 adalah 15. Lalu, apa makna dari faktor persekutuan ini? Nah, definisi faktor persekutuan adalah jika A dan B merupakan suatu bilangan bulat, kemudian D merupakan bilangan bulat, disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D membagi A dan D membagi B. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Desrianti Lili Susanti ingin menjelaskan mengenai konsep dari faktor persekutuan terbesar. Apa definisi dari FPB? Kita bisa mengambil dari faktor bilangan bulat 30 dan 0. Pada slide sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa faktor bilangan bulat positif dari 30 ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 30. Nah, apa saja faktor bilangan bulat positif dari 0? Di sini tentunya kita sudah tahu bahwa semua bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, merupakan faktor atau pembagi dari 0. Dengan demikian, kita bisa memiliki persekutuan dari 30 dan 0, itu adalah semua faktor bulat positif dari 30. Dan ketika kita ingin melihat faktor persekutuan terbesarnya, maka 30 lah yang menjadi jawabannya. Nah, yang kita bisa amati dari faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 0 adalah 30. Maka kita bisa lihat bahwa setiap faktor persekutuan akan membagi faktor persekutuan terbesarnya. Hal ini sudah diperjelas oleh definisi faktor persekutuan terbesar, yaitu jika A dan B merupakan bilangan bulat, di mana salah satunya tidak 0. Dengan kata lain,
A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar dari A dan B bisa kita simbolkan seperti A, B di dalam kurung. Akan bernilai sama dengan D, yaitu suatu bilangan bulat positif jika yang pertama D harus membagi A dan D harus membagi B. Artinya di sini D merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Dan berikutnya, pada poin kedua, jika ada bilangan lain, yaitu E, di mana E itu membagi A dan E itu membagi B, maka pastilah E itu kurang dari sama dengan D. Atau dengan kata lain, jika ada faktor persekutuan yang lain, maka pastilah D ini merupakan faktor persekutuan yang terbesar. Sehingga apabila kita ingin membuktikan suatu bilangan D merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B, kita harus melakukan dua langkah, yaitu yang pertama, D harus merupakan pembagi dari A sekaligus pembagi dari B. Dan yang kedua, jika ada faktor persekutuan yang lain, maka haruslah kita tunjukkan bahwa faktor persekutuan tersebut kurang dari sama dengan D. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari FPB untuk lebih dari dua bilangan bulat. Pada definisi ini, jika AI, A2, titik-titik sampai AN adalah bilangan bulat dengan tidak semuanya 0, maka FPB dari semua bilangan bulat ini adalah bilangan bulat terbesar yang adalah pembagi dari semua bilangan bulat pada himpunan itu. Simbol FPB dari himpunan bilangan ini ditulis dari dalam kurungkan yaitu AI, A2, titik-titik sampai AN. Nah, pada pembahasan contoh soal itu nanti bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya dan dibahas oleh Tiara materi-nya. Dan untuk definisi FPB untuk lebih dari dua bilangan bulat ini terkhusus pada teorema 9. Terima kasih. Saya, Eunike Nenosono, akan menjelaskan mengenai definisi relatif prima. Contoh pertama, faktor persekutuan terbesar dari min 12 dan 18 sama dengan 6. Tentunya karena 6 habis membagi min 12 dan juga habis membagi 18. Ketika kita melakukan proses mendaftar bilangan faktor persekutuan dari min 12 dan 18, maka akan kita peroleh bahwa semua faktor persekutuan tersebut selalu kurang dari sama dengan 6. Berikutnya yang kedua, faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 17. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan proses mendaftar dari 6 dan 17, hasilnya adalah 1. Berikutnya, faktor persekutuan terbesar dari 25 dan 0. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh 25, dan faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 105. Dengan cara yang sama juga kita akan memperoleh hasilnya adalah 15. Definisi relatif prima. Ketika ada dua bilangan di mana faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut sama dengan 1, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki hubungan yang disebut relatif prima. Nah, apa itu relatif prima? Relatif prima didefinisikan jika A dan B merupakan bilangan bulat di mana faktor persekutuan terbesarnya dari A dan B adalah 1, maka dikatakan bahwa A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Nah, pada contoh 4, misalkan kita membagi setiap bilangan A dan B dengan faktor persekutuan terbesarnya, maka kita akan peroleh 30 dibagi 15, hasilnya adalah 2, 105 dibagi 15, hasilnya adalah 7. Nah, ketika kita ingin melihat faktor persekutuan terbesarnya dari kedua bilangan, di mana kedua bilangan itu merupakan hasil pembagian dari A dan B dengan faktor persekutuan terbesarnya 15, maka pada kasus ini kita peroleh faktor persekutuan terbesarnya dari
2 dan 7 yang merupakan hasil pembagiannya adalah 1. Nah, kita bisa amati di sini, ternyata hasil pembagian dari A dengan faktor persekutuan terbesar dan B dari faktor persekutuan terbesar akan terlihat bahwa hubungan mereka akan relatif prima juga karena faktor persekutuan terbesar dari hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah 1. Selanjutnya tentang definisi kombinasi linear. Bentuk kombinasi linear dari A dan B yaitu AU tambah BV. Ini merupakan kombinasi linear dari A dan B, di mana U dan V adalah bilangan bulat. Sebagai contoh faktor persekutuan terbesar dalam kombinasi linear adalah faktor persekutuan terbesar dari min 12 dan 18. Sama dengan 6, sama dengan min 12 dikali 2 tambah 30 dikali 1. Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear karena min 12 dan juga 30, di mana pengalinya dari min 12 adalah 2 dan 30 adalah 1. Bagaimana trik atau cara untuk membentuk faktor persekutuan terbesar ke dalam kombinasi linear? Apakah faktor persekutuan dari dua bilangan selalu bisa dinyatakan ke dalam bentuk kombinasi linear dari dua bilangan tersebut? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita jawab jika kita mencermati teorema-teorema yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang teorema 1 yang mengatakan bahwa jika bilangan bulat A dan B dengan FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB dari A per D dan B per D sama dengan 1. Dengan kata lain, A per D dan B per D adalah dua bilangan bulat yang relatif prima. Untuk pembuktiannya, kita misalkan A dan B bilangan bulat dengan FPB dari A dan B sama dengan D. Maka akan dibuktikan bahwa FPB dari A per D dan B per D sama dengan 1. Misalkan C anggota bilangan bulat positif sehingga C habis membagi A per D dan C habis membagi B per D. Maka akan dibuktikan bahwa C sama dengan 1. C habis membagi A per D, maka ada bilangan bulat K, sehingga A per D sama dengan K dikali E. C habis membagi B per D, maka ada bilangan bulat L, sehingga B per D sama dengan L dikali E. A per D sama dengan K dikali E, berarti A sama dengan D dikali E dikali K. B per D sama dengan L dikali E, berarti B sama dengan D dikali E dikali L. Karena A sama dengan D dikali E dikali K dan B sama dengan D dikali E dikali L, maka D dikali E adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, karena D adalah FPB dari A dan B, maka D dikali E lebih kecil atau sama dengan D, berarti C sama dengan 1. Kenapa C sama dengan 1? Karena jika C lebih kecil dari 1, maka akan kontradiksi dengan pemisalan kita di awal bahwa C adalah bilangan bulat positif. Nah, jika C lebih besar dari 1, maka D dikali E akan lebih besar dari D, sehingga C di sini haruslah 1. Nah, jadi terbukti bahwa FPB dari A per D ada A per D dan B per D sama dengan 1. Nah, teorema 1 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat menentukan dua bilangan bulat relatif prima ketika membagi dua bilangan bulat semula dengan FPB dari keduanya. Nah, teorema 1 ini kita dapat dibuktikan dengan contoh FPB dari 30 dan 105 itu adalah 15. Maka hasil pembagian A dan B dengan FPB-nya itu akan memperoleh 30 per 15 yang menghasilkan 2 dan 105 per 15 menghasilkan 7, sehingga FPB dari 2 dan 7 ini sama dengan 1. Nah, dari contoh di atas maka terbukti bahwa A per D dan B per D adalah dua bilangan bulat yang relatif prima, yakni 2 dan 7. Nah,
Ini juga membuktikan bahwa FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB dari A per D dan B per D itu sama dengan 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Claudia Indah Pematamasan akan menjelaskan tentang Teorema 2. Teorema 2, jika A, B, dan C bilangan bulat, maka FPB dari A tambah CB dan B sama dengan FPB dari B dan AC tambah B sama dengan FPB dari A dan B. Bukti, diketahui A, B, dan C bilangan bulat, maka akan dibuktikan faktor persekutuan A tambah CB dan B sama dengan faktor persekutuan A dan B. Pembuktian yang pertama, jika E faktor persekutuan A tambah CB dan B, maka E faktor persekutuan A dan B. E faktor persekutuan A tambah CB dan B. Dengan menggunakan teorema keterbagian, maka E habis membagi A tambah CB kurang CB sama dengan E habis membagi A, sehingga E faktor persekutuan A dan B. Yang kedua, jika F faktor persekutuan A dan B, maka F faktor persekutuan A tambah CB dan B. F habis membagi A dan F habis membagi B. Dengan teorema linearitas keterbagian, maka F habis membagi A tambah CB, sehingga F faktor persekutuan A tambah CB dan B. Dari pembuktian 1 dan 2, maka terbukti FPB dari A tambah CB dan B sama dengan FPB dari A dan B. Contoh soal, tentukan FPB dari pasangan bulat berikut. A, 15 dan 35, B, negatif 12 dan 18. Jawab, A, FPB dari 15 dan 35 sama dengan FPB dari 15 dan 2 kali 15 tambah 5. Sama dengan FPB dari 15 dan 30 tambah 5. Sama dengan FPB dari 15 dan 5 sama dengan 5. B, FPB dari negatif 12 dan 18 sama dengan FPB dari 6 tambah negatif 1 kali 18 dan 18 sama dengan FPB dari 6 tambah negatif 18 dan 18 sama dengan FPB dari 6 dan 18 sama dengan 6. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Demas Bimau. Saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Materi saya adalah Teorema 3. Jika A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan Aki tambah N, R juga bilangan bulat, maka A dan B sama dengan A dan R. Bukti, misalkan FPB A dan B sama dengan D, berarti D membagi A dan D membagi B. Dari algoritma pembagian, jika A sama dengan Aki tambah R, karena D membagi A dan D membagi B, maka D membagi R seperti yang dijelaskan dalam teorema. B membagi A dan B membagi B. B membagi A tambah C, maka B membagi C. D membagi B dan D membagi R, maka D sama dengan FPB A dan R. Misalkan E sama dengan FPB A dan R, akan ditunjukkan E kurang dari D. E sama dengan FPB A dan R, berarti E membagi A dan E membagi R. Karena B sama dengan Aki tambah R, E membagi A dan E membagi R, maka E membagi B. Lihat teorema A membagi B dan B membagi
C. Maka A membagi B tambah C. E membagi A dan E membagi B. Akibatnya E sama dengan FPB A dan B. Mengingat FPB A dan B sama dengan Z. Berarti E membagi D, ini berarti D sama dengan FPB A dan R, jadi FPB A dan B sama dengan FPB A dan R sama dengan Z. Maka teorema terbukti. Contoh, tentukan FPB 666 dan 1414. FPB 1414 sama dengan FPB 666 dikali 2 tambah 82, maka FPB 666 dan 1414 sama dengan FPB 666 dan 82. FPB 666 sama dengan FPB 82 dikali 8 tambah 10, maka FPB 666 dan 1414 sama dengan FPB 666 dan 82 sama dengan FPB 82 dan 10. FPB 82 sama dengan FPB 10 dikali 8 sama dengan 2, maka FPB 666 sama 66 dan 1414 sama dengan FPB 666 dan 82 sama dengan FPB 82 dan 10 sama dengan FPB 10 dan 2. FPB 10 sama dengan FPB 2 tambah 0, maka 666 dan 1414 sama dengan FPB 666 dan 82 sama dengan FPB 82 dan 10 sama dengan FPB 10 dan 2 sama dengan FPB 2 dan 0 sama dengan 0. Dengan demikian FPB 666 sama dengan 1414 sama dengan 2. Perkenalkan, saya Desri Ade Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 4. Teorema 4 menyatakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B, di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak nol, adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Bukti di sini yaitu jika D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk Px tambah Qy untuk P dan Q elemen Z, sehingga dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari X dan Y. Nah, di sini kita mengambil S sama dengan himpunan dari Px tambah Qy membagi Px tambah Qy lebih dari 0 untuk semua P, Q elemen bilangan bulat positif. Nah, maka dapat ditentukan bahwa S merupakan subset dari N. Nah, karena S merupakan subset dari N, maka S mempunyai unsur terkecil. Kita misalkan di sini dengan T. Karena T merupakan elemen dari S, maka T sama dengan M kali X tambah N kali Y. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa T membagi X dan T membagi Y. Nah, untuk membuktikan T membagi X, dapat digunakan bukti tidak langsung. Kita misalkan di sini
T tidak membagi X. Maka X sama dengan R kali T tambah S. Untuk 0 kurang dari S kurang dari T, sehingga X sama dengan R kali T kali S. Untuk S sendiri sama dengan X kurang R kali T. Seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu T sama dengan M kali X tambah N kali Y. Nah, kita substitusikan ke persamaannya sehingga S sama dengan X kurang R kali M kali X tambah N kali Y. Sama dengan X kurang R kali M kali X kurang L kali N kali Y. Sehingga S sama dengan 1 kurang M kali R kali X tambah negatif N kali Y dikali R dengan 1 kurang M kali R merupakan elemen dari Z dan negatif N kali Y merupakan elemen Z. Nah, karena T tidak membagi X ternyata menghasilkan kontradiksi, maka T membagi X terbukti benar. Nah, dengan cara yang sama juga kita dapat membuktikan bahwa T membagi Y. Nah, dari T membagi X dan T membagi Y, berarti T adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Nah, karena T adalah faktor persekutuan dari X dan Y, dan D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y, maka T kurang dari sama dengan D. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa D kurang dari sama dengan T. Nah, di sini D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari X dan Y, maka D membagi X dan D membagi Y. Arti D membagi X artinya bahwa X sama dengan D dikali bilangan bulat sesuatu. Nah, di sini saya ambil V. Nah, untuk V sendiri merupakan elemen dari bilangan bulat. Dan D membagi Y yang artinya bahwa Y sama dengan D dikali bilangan bulat sesuatu. Di sini saya ambil di V. Nah, untuk V sendiri juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, T sama dengan M kali X tambah N kali Y. Kita substitusikan di mana X sama dengan DV ya. Sehingga T sama dengan M kali DV tambah N kali D kali W. Sama dengan D, T sama dengan D kali M kali V tambah N kali W. Yang berarti D membagi T. Nah, karena D membagi T, D lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka D kurang dari sama dengan T. Nah, karena T kurang dari sama dengan D dan D kurang dari sama dengan T, maka D sama dengan T. Jadi, D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk M kali X tambah N kali Y dengan M dan N elemen Z. Nah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan kombinasi linear dari 6 dan 9. Penyelesaian, kombinasi linear dari 6 dan 9 adalah hasil penjumlahan dari 6 kali X tambah 9 kali Y, dengan X dan Y merupakan sembarang bilangan bulat yang dipilih secara acak. Faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9 sama dengan 3. Dengan 3, maka 2 dikali 6 tambah negatif 1 kali 9. Selanjutnya, negatif 3. Untuk negatif 3 sendiri, maka 1 kali 6 tambah negatif 1 kali 9, dan seterusnya. Kombinasi linear dari 6 dan 9 adalah himpunan dari negatif tak hingga negatif 3, negatif 1, 1, sampai positif tak hingga. Dengan syarat habis membagi 6 dan 9. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa 3 adalah bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linear 6 dan 9, yang berarti faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9.
adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari kedua bilangan tersebut. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Gilviana. Di sini saya akan menjelaskan teorema yang kelima, yaitu Beongia Theorem. Nah, bunyi dari teorema ini adalah, jika A dan B bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N, sedemikian hingga M kali A tambah N kali B sama dengan FPB dari A dan B. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa teorema tersebut benar. Nah, di sini saya ambil misalkan S itu sama dengan M kali A tambah N kali B lebih besar dari 0. Nah, dengan M dan N bilangan bulat, maka ada bilangan bulat positif terkecil dari S. Di sini kita misalkan dengan D, maka D akan sama dengan M kali A tambah N kali B. Dengan M dan N bilangan bulat, maka akan ditunjukkan bahwa D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, pada langkah yang pertama kita akan membuktikan bahwa D habis membagi A. Nah, berdasarkan algoritma pembagian, A sama dengan D kali Q tambah R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari D. Sehingga R akan sama dengan A kurang D kali Q. Kita substitusikan nilai D-nya ke dalam persamaan R sama dengan A kurang D kali Q. Maka akan sama dengan A kurang Q kali M kali A tambah N kali B. Akan sama dengan negatif Q kali M kali A kurang Q kali N kali B. Sama dengan A kali 1 kurang Q kali M kurang Q kali N kali B. Nah, ini berarti R adalah kombinasi linear dari A dan B. Karena R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari D, dan D bilangan terkecil positif, maka R sama dengan 0, sehingga A sama dengan D kali Q atau D habis membagi A. Nah, langkah yang kedua akan dibuktikan bahwa D habis membagi B. Nah, berdasarkan algoritma pembagian, B sama dengan D kali Q tambah R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari D. Sehingga R sama dengan B kurang D kali Q. Kita substitusikan nilai D-nya ke dalam persamaan R sama dengan B kurang D kali Q. Maka akan sama dengan B kurang Q kali M kali A tambah N kali B. Sama dengan B kurang Q kali M kali A kurang Q kali N kali B. Sama dengan B kali 1 kurang Q kali M kurang Q kali N kali A. Ini berarti R adalah kombinasi linear A dan B. Karena R-nya lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari D, dan D bilangan bulat terkecil positif, maka R sama dengan 0. Sehingga B sama dengan D kali Q atau B habis membagi D. Nah, dari langkah 1 dan langkah 2 telah ditunjukkan bahwa D bilangan bulat dari kombinasi linear A dan B adalah faktor dari A dan B. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa FPB dari A dan B sama dengan D. Misalkan diambil C adalah sembarang faktor terbesar dari A dan B, maka C akan habis membagi A dan C akan habis membagi B. Dengan sifat linearitas keterbagian, maka C akan habis membagi M kali A ditambah N dikali B, atau C habis membagi D. Maka terbukti bahwa FPB dari A dan B sama dengan D, atau M kali A tambah N kali B itu sama dengan FPB dari A dan B. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, nyatakan bentuk FPB 198 dan 252 ke dalam suatu bentuk kombinasi linear. Dan di sini jawab, kita ubah bentuk FPB dari 198 dan 252 ini ke dalam bentuk kombinasi linear. Maka 198X ditambah 252Y itu akan sama dengan FPB dari 198 dan 252, di mana X dan Y adalah bilangan bulat. Contoh soal yang kedua, tentukan X dan Y yang memenuhi 198X tambah 252Y sama dengan FPB dari 198 dan 252. Nah, langkah yang pertama kita mencari terlebih dahulu FPB dari 198 dan 252 dengan menggunakan teorema yang ketiga, sehingga kita peroleh FPB dari 198 dan 242 itu sama dengan 18. Langkah yang kedua, kita menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 198X tambah 252Y sama dengan 18. Nah, berdasarkan algoritma Euclid pada pekerjaan sebelumnya, kita peroleh bahwa 18 itu sama dengan 54 kurang 1 dikali 36. Nah, pada langkah yang ketiga, kita mensubstitusikan 18 sama dengan
54 dikurang 1 kali 36 itu ke dalam persamaan 198x tambah 252y sama dengan 18. Nah, setelah kita mensubstitusikan, kita memperoleh nilai x-nya itu sama dengan negatif 5 dan y sama dengan 4. Nah, pada langkah yang keempat, kita perhatikan bahwa 198x ditambah 252y dengan nilai x-nya sama dengan negatif 5 dan y sama dengan 4, itu nilai x dan y-nya pada persamaan tersebut itu tidak tunggal, sehingga 198x tambah 252y sama dengan 18 itu kita ubah menjadi negatif 5 dikali 198 tambah 198 dikali 252 dikali t ditambah 4 dikali 252 ditambah negatif 198 dikali 252 dikali T. Nah, akan sama dengan 198 dikali negatif 5 ditambah 252 dikali T ditambah 252 dikali 4 dikurang 198 dikali T untuk setiap T bilangan bulat. Dengan demikian, nilai X dan Y yang tepat adalah X sama dengan negatif 5 ditambah 252 dikali T, dan Y sama dengan 4 dikurang 198 dikali T, dengan T merupakan bilangan bulat. Perkenalkan, nama lengkap saya Emilia Yunita Dramwitin. Di sini saya akan menjelaskan teorema 6. Di mana teorema 6 berbunyi, bilangan bulat A dan B relatif prima jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA tambah NB adalah 1. Bukti, langkah pertama diketahui FPB A dan B sama dengan 1. Dibuktikan MA tambah NB adalah 1. Pembuktiannya FPB A dan B adalah 1 berdasarkan teorema Benzout, maka ada M dan N bilangan bulat MA tambah NB adalah 1. Langkah kedua di sini diketahui MA tambah NB sama dengan 1, maka dibuktikan FPB dari A dan B adalah 1. Pembuktiannya, misalnya FPB A dan B adalah D, harus dibuktikan FPB dari A dan B adalah 1. FPB dari A dan B adalah D, maka D habis membagi A dan D habis membagi B menurut sifat linearitas keterbagian, maka D habis membagi MA tambah NB sama dengan D habis membagi 1, sehingga D sama dengan 1. Terbukti FPB A dan B adalah 1. Dari langkah 1 dan langkah 2 teorema terbukti. Kita langsung saja masuk pada contoh soal. Apakah bilangan 101 dan 90 adalah relatif prima? Jawab, di sini kita cari dulu FPB dari 101 dan 90. Di sini 101 sama dengan 90 kali 1 sisa 11. 90 sama dengan 11 kali 8 sisa 2. 11 sama dengan 2 kali 5 sisa 1. Di sini 2 sama dengan 1 kali 2 habis. Karena FPB dari 101 dan 90 adalah 1, maka bilangan 101 dan 90 adalah bilangan relatif prima. Untuk membuktikan ini, maka bilangan 101 dan 90 adalah relatif prima. Tentukan M dan N sehingga M kali 101 tambah N kali 90 sama dengan 1. Jawab, kita perhatikan di sini kita mencari FPB dari 101 dan 90. Setelah itu, ini kita masuk ke langkah berikutnya, maka dapat ditulis 40 kali 101 tambah min 46 kali 90 sama dengan 1, sehingga diperoleh M sama dengan 41 dan N sama dengan minus 46. Baik, perkenalkan saya Vega Yunitrisuki. Saya akan menjelaskan teorema 7. Teorema 7 mengatakan jika A dan B bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari FPB A dan B. Nah, untuk pembuktian di sini diketahui jika A dan B elemen bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B yaitu K dengan anggota A dikali X tambah B dikali Y untuk setiap X dan Y elemen Z
atau elemen bilangan bulat itu merupakan himpunan kelipatan bilangan bulat dari FPB A dan B, di mana FPB dari A dan B itu sama dengan D. Karena FPB dari A dan B sama dengan D, ini berarti bahwa D habis membagi A dan D juga habis membagi B. Karena D habis membagi A dan D habis membagi B, maka dapat kita ketahui bersama bahwa D juga habis membagi A dikali X tambah B dikali Y untuk setiap X dan Y adalah bilangan bulat. Karena D habis membagi A dikali X tambah B dikali Y, maka dapat diketahui bahwa setiap anggota K adalah kelipatan dari D. Sehingga D dapat ditulis menjadi D sama dengan A dikali X0 tambah B dikali Y0. Untuk setiap A dikali X0 dan B dikali Y0 adalah suatu bilangan bulat. Sedemikian sehingga sebarang kelipatan D dapat berbentuk ND sama dengan N dikali AX0 tambah BY0 sama dengan A dikali NX0 tambah B dikali NY0 untuk setiap NX0 dan NY0 adalah suatu bilangan bulat. Nah, jika kita perhatikan di sini, ND sama dengan A dikali NX0 tambah B dikali NY0, ini adalah suatu kombinasi linear. Dengan demikian, ND atau kelipatan D adalah kombinasi linear dari A dan B. Nah, untuk contoh soal di sini, tentukan FPB dari 6 dan 9. Misal A sama dengan 6 dan B sama dengan 9. Maka faktor dari A yaitu negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari B yaitu negatif 9, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 9. Faktor persekutuan dari A dan B yaitu negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Maka FPB dari 6 dan 9 yaitu 3. Nah, 3 ini dapat kita ubah ke dalam suatu kombinasi linear dengan bentuk M dikali A tambah N dikali B untuk M dan N adalah bilangan bulat. Maka di sini saya menggunakan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 1. Kenapa? Karena jika N sama dengan 2 dikali dengan A sama dengan 6 dan dijumlahkan dengan N sama dengan negatif 1 dikali A dikali B sama dengan 9 akan menghasilkan 3. Nah, di sini 2 dan negatif 1 adalah himpunan bagian atau subset dari A dan B. Jadi kombinasi linear dari 6 dan 9 adalah himpunan kelipatan dari A dan B. Nah, untuk contoh soal nomor 2, tentukan FPB dari 16 dan 24. Dengan cara yang sama seperti contoh soal nomor 1, dapat kita ketahui bahwa FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Nah, 8 ini dapat kita ubah ke dalam suatu kombinasi linear dengan bentuk 2 dikali 16 ditambah negatif 1 dikali 24. Dengan 2 dan negatif 1 adalah himpunan bagian atau subset dari A dan B. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8. Soalnya, jika A dan B adalah bilangan dengan keduanya tidak nol, maka sebuah bilangan bulat D merupakan FPB dari A dan B. Jika dan hanya jika A, D habis membagi A dan D habis membagi B. B, jika C adalah sebuah bilangan bulat di mana C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi D. Yang pertama kita akan membuktikan dulu yang A, yaitu akan dibuktikan bahwa D habis membagi A dan D habis membagi B. Berdasarkan algoritma pembagian diperoleh A sama dengan D kali Q tambah R 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil D. Dari persamaan tersebut maka diperoleh R sama dengan A kurang D kali Q sama dengan A kurang Q kali M kali A tambah M kali B sama dengan 1 kurang Q kali M kurang Q kali N kali B. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan bulat R merupakan kombinasi linear dari A dan B karena 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil D. Dan D adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Maka disimpulkan bahwa R sama dengan 0 dan oleh sebab itu D habis membagi A dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa D habis membagi B. Nah, untuk yang B
Itu sekarang ditunjukkan bahwa D adalah faktor persekutuan terbesar A dan B. Untuk menunjukkan hal ini, kita perlu menunjukkan bahwa suatu faktor persekutuan C dari A dan B harus membagi D. Karena D sama dengan M kali A tambah N kali B, maka C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi D. Atau D juga dapat dinyatakan dalam bentuk D sama dengan A kali X tambah B kali Y untuk suatu bilangan bulat X dan Y. Jadi jika C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi A kali X tambah B kali Y atau C habis membagi D. Nah, di sini ada contoh soal yaitu faktor positif dari 12 dan 30 adalah, faktor positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, sedangkan 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 6. Maka FPB yang diambil adalah 6. Maka kita bisa simpulkan atau kita notasikan FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Neldanut. Saya akan menjelaskan teorema 9. Jika A1 dan A2 sampai AN bilangan bulat, tidak semuanya 0, maka FPB dari A1 dan A2 sampai AN-1 dan AN sama dengan FPB dari A1 dan A2 sampai dengan FPB AN-1 dan AN. Bukti, faktor persekutuan dari N bilangan bulat, A1 dan A2 sampai AN-1 dan AN, khususnya faktor dari AN-1 dan AN adalah FPB dari AN-1 dan AN. Setiap faktor persekutuan dari N-1 adalah bilangan-bilangan bulat A1 dan A2 sampai AN-2 dan FPB dari AN-1 dan AN harus merupakan faktor yang sama dari semua N bilangan bulat. Karena jika membagi FPB AN-1 dan AN, maka harus membagi AN-1 dan AN. Karena himpunan N dan himpunan N-2 bilangan bulat pertama bersama-sama dengan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat terakhir memiliki faktor atau pembagi yang sama, maka faktor persekutuan terbesarnya adalah sama. Contoh, tentukan FPB dari 105, 140, dan 350 dengan menggunakan teorema 9. Jawab, FPB dari 105, 140, dan 350 sama dengan FPB dari 105 dan FPB 140 dan 350 sama dengan FPB dari 105 dan 70 sama dengan 35. Yang kedua, tentukan FPB dari 15, 21, dan 35. Jawab, FPB dari 15, 21, dan 35 sama dengan FPB dari 15 dan FPB 21 dan 35 sama dengan FPB 15 dan 7 sama dengan 1 atau relatif prima.